Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Presiden Rusia dilaporkan tidak akan menghadiri KTT G20 di Bali pada 15-16 November mendatang. Hal ini pun dibenarkan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Ajudan Presiden Putin, Yuri Usakov, menyampaikan sebelum memastikan kehadiran Putin dalam KTT G20 di Indonesia, pihaknya telah mengerahkan tim ke Bali untuk meninjau dan melihat berbagai kemungkinan di lokasi. Adapun lokasi yang ditinjau pasukan khusus Rusia ialah hotel tempat Putin menginap dan sejumlah lokasi yang bakal dikunjungi Putin. Sejumlah media juga memberitakan hal tersebut, termasuk isu liar soal alasannya tak hadir. Dalam sebuah laporan yang diposting akun Telegram yang diyakini dekat dengan Kremlin, General SVR, ada sumber yang menyebut keputusan Putin ini didasari sebuah laporan intelijen. Laporan itu menjelaskan salah satu peserta dari negara anggota G20 bertujuan memukul wajahnya dengan telapak tangan terbuka dalam pertemuan pribadi. Karena itu, Putin tidak siap mengambil risiko dipermalukan dengan menerima tamparan di muka publik. General SVR kemudian mengungkap menerima laporan yang berisi keinginan sejumlah pemimpin negara untuk menampar orang nomor satu di Rusia itu. Menurut General SVR, rencana itu akhirnya bocor karena tak sengaja disampaikan ke sekutu dekat Putin. Orang itu lantas menyampaikan rencana itu ke Putin. General SVR tak mengungkap sosok yang berencana memukul Putin tersebut. Namun sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menuturkan ingin melabrak Putin di G20 gegara invasi negaranya ke Ukraina. Dalam pernyataan resmi pemerintah Inggris, Sunak mengatakan akan mengonfrontasi Putin atau delegasi Rusia yang hadir di forum ekonomi tersebut. General SVR melaporkan masalah utama bagi Putin untuk berpartisipasi dalam forum itu adalah soal keamanan. Dikatakan risiko Putin menjadi target pembunuhan meningkat secara signifikan. Namun kabar ini tidak menghentikan Presiden Rusia untuk mempengaruhi keputusan soal partisipasi dalam KTT. Teka-teki kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan tidak hadir di KTT G20 di Bali juga diungkap oleh Sergei Makrov, mantan penasihat Vladimir Putin. Menurut Sergei Makrov, Presiden Rusia itu memutuskan tidak menghadiri KTT G20 pada 15-16 November di Bali karena khawatir dirinya akan dibunuh oleh pihak-pihak yang berseberangan dengannya, dalam hal ini negara-negara barat. Sergei pun yakin situasi seperti ini sedang direncanakan oleh beberapa orang dari negara-negara barat yang sudah kesal dengan Putin. Sementara itu, Kepala Protokol Kedubes Rusia, Yulia Tomskaya, mengatakan Putin kemungkinan hadir secara daring. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan juga memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri puncak KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Hal itu dikonfirmasi Luhut saat ditemui di Padma Hotel Resort kemarin. Luhut yang merupakan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 mengatakan Putin tidak hadir karena adanya kesibukan di dalam negeri. Luhut pun meminta agar keputusan Putin tidak hadir itu dihargai. Bukan hanya Putin, Luhut mengatakan Presiden Ukraina Zelensky juga tidak hadir di KTT G20 di Bali. Luhut pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi sudah melaksanakan fungsinya sebagai Ketua G20 untuk melakukan komunikasi dan mencoba untuk membuat perdamaian. Dalam KTT itu, setidaknya 17 kepala negara akan hadir, termasuk China yang merupakan rival Amerika. Pasukan pengawal khusus atau Secret Service Amerika Serikat dan China mulai mengirim logistik pengamanan untuk masing-masing kepala negaranya di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping telah dijadwalkan menghadiri pertemuan forum ekonomi tersebut. Pesawat militer Amerika Serikat sudah mulai melakukan loading dock atau bongkar muat kebutuhan logistik pengamanan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Base Ops Lapangan Udara Ngurah Rai Badung, Bali.
Alat-alat pengamanan Presiden Amerika Serikat diangkut menggunakan pesawat militer jenis C-17 Globemaster sejak 8 sampai 9 November 2022. Sebelumnya, pihak Secret Service Amerika Serikat sudah intens berkomunikasi dengan TNI untuk mengetahui kebutuhan mereka selama berada di Bali. Di sisi lain, China mengirim kebutuhan logistik pengamanan Presiden menggunakan pesawat kargo sipil, bukan pesawat militer. Hal serupa juga dilakukan Arab Saudi untuk pengamanan Raja Salman bin Abdulaziz dan rombongan yang dijadwalkan hadir dalam pertemuan internasional tersebut. Adapun kebutuhan logistik pengamanan kepala negara yang telah dikirim itu, diantaranya senjata api, peralatan komunikasi, dan alat detektor. Seluruh logistik pengamanan itu disimpan di hotel tempat menginap masing-masing kepala negara tersebut. Sampai hari ini, 17 kepala negara pemerintahan yang akan hadir. Termasuk Putin dan Zelensky nggak Pak? Termasuk Putin? Pak Putin sudah ada konfirmasi? Beberapa hari yang lalu saya juga sudah berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan. Kondisi memungkinkan itu seperti apa Pak? Ya tanya ke beliau, beliau yang menyampaikan bahwa beliau akan hadir apabila kondisinya memungkinkan. Tapi kalau enggak nanti misalnya seperti kemarin Presiden Zelensky mungkin akan minta virtual. Ya. Kalau Joe Biden sama Xi Jinping juga Pak, pasti ya Pak? Sudah, itu sudah yang sudah pasti 17. Ya. Saya kira dalam posisi normal itu biasanya yang hadir juga 17-18. Ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit. Kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus. Ya. Terima kasih Pak. Selamat sore teman-teman, kembali bersama saya Maudia Yunda yang akan menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, presidensi G20 Indonesia memasuki 1 tahun pelaksanaan, di mana forum kerjasama 20 ekonomi utama dunia ini adalah kesempatan pertama kali bagi Indonesia dan baru berulang 20 tahun kemudian. Lahir di tahun 1999 sebagai respons atas krisis ekonomi dunia pada tahun 97-98, G20 bertujuan untuk memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Diawali dengan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G20 telah berkembang untuk membahas berbagai bidang pembangunan, bahkan mulai menghadirkan kepala negara dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT sejak tahun 2008.